Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya mewakili kelompok 2 pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil angkatan 2021 dari instansi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan penyelenggara pelatihan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung. Adapun kelompok 2 ini beranggotakan Dewinta Diah Wismasari sebagai ketua kelompok, Jody Afila Riandra dan Fatima Dia Salsabila. Kelompok ini memiliki tutor yaitu Ibu Diah Miranti Maharani SOS MA. Saya akan menyampaikan analisis isu kontemporer yang berjudul Pembelajaran Tatap Muka di Tengah Pandemi COVID-19. Kelompok kami memiliki topik pembahasan yaitu pandemi COVID-19. Dari hasil diskusi, kelompok kami berpendapat bahwa terdapat 2 isu faktual yang berkaitan dengan COVID-19. Adapun isu pertama adalah pembelajaran tatap muka di tengah pandemi, kedua adalah penyebaran virus varian Delta yang signifikan. Dari 2 isu tersebut, kelompok kami melakukan identifikasi isu dengan menggunakan metode APKL. A, yaitu aktual, adalah isu yang masih dibicarakan oleh masyarakat luas hingga saat ini. Kemudian P, problematik, adalah isu yang menciptakan permasalahan di tengah masyarakat yang perlu dicari solusi terkait masalah yang dihadapi. K, kehalayakan, adalah isu yang diangkat yang menyangkut kehidupan masyarakat secara luas. Terakhir adalah L, layak atau kelayakan, adalah isu yang masuk akal atau logis secara logika, bersifat realistis dan dapat dibahas secara lebih mendetail. Analisis dengan menggunakan metode APKL digunakan untuk menilai seberapa besar tingkat keseriusan dari permasalahan tersebut maupun kelayakannya untuk dianalisis. Menurut kelompok kami, dari 2 isu yang kami angkat, yaitu pembelajaran tatap muka di tengah pandemi dan penyebaran virus varian Delta yang signifikan, kedua isu tersebut memiliki prioritas untuk dibahas. Oleh sebab itu, kami melakukan dalam hal ini menggunakan penilaian kualitas isu, menggunakan metode USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Urgency dilihat dari seberapa mendesaknya untuk diselesaikan dari segi waktu. Seriousness yaitu tingkat keseriusan dari masalah yang dihadapi, dikaitkan dengan akibat akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari atau tidak. Kemudian growth, tingkat perkembangan dari permasalahan tersebut menjadi hal yang lebih buruk bila tidak diselesaikan secara maksimal. Dari metode USG tersebut, dititik beratkan kepada permasalahan ini sudah siap untuk diselesaikan, namun dibagi skala prioritas. Penentuan skala prioritas tersebut ditentukan dari 2 hal, yaitu masyarakat secara luas maupun tingkat keseriusan dari masalah tersebut. Dari slide ini terlihat dari 2 isu kontemporer yang kami angkat, diketahui bahwa isu pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19 adalah isu yang sangat urgent untuk dibahas. Sebanyak 15 poin, dibandingkan dengan isu mendapatkan 13 poin. Dari kesimpulan tersebut, diketahui bahwa penilaian isu menggunakan teknik APKL dan USG, isu pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19 memiliki nilai tertinggi dan layak untuk dianalisis secara lebih mendalam. Sebelum beranjak penggunaan analisis SWOT maupun penggunaan pentahelix, kita melihat isu tersebut secara lebih mendalam. Terjadi dilema terkait pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Terdapat 2 isu besar. Yang pertama, apabila pembelajaran tatap muka tidak dilakukan, dikhawatirkan akan tercipta 3 hal. Yang pertama adalah penurunan capaian pembelajaran. Guru-guru sulit untuk mengukur seberapa paham murid mempelajari konsep-konsep yang diajarkan oleh guru. 2, adanya risiko kekerasan domestik kepada anak dikarenakan anak-anak terpaksa untuk belajar di rumah. Dan ketiga adalah sulitnya bagi orang tua untuk mendapatkan ekonomi kerja, dikarenakan orang tua harus lebih fokus dalam menangani pendidikan dari anak-anaknya di rumah. Terdapat risiko yang akan terjadi ketika pembelajaran tatap muka dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Terjadinya penularan virus ke pengajar, lalu kepada orang tua di rumah, dan ini adalah penularan virus yang lebih luas kepada masyarakat. Dari isu tersebut, kami menggunakan teknik analisis isu fishbone terkait dengan hubungan timbal balik dari permasalahan yang dihadapi. Teknik tersebut dapat menentukan akar permasalahan secara baik, secara sederhana, dan lebih mudah dipahami, dan sangat menekankan terkait dengan hubungan sebab akibat. Bahkan dapat mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari suatu efek atau permasalahan dan dapat dianalisis melalui sesi brainstorming. Terdapat permasalahan dari 2 lingkup, yaitu lingkup internal dan eksternal, yang menghasilkan risiko peningkatan penyebaran virus COVID-19 ketika pembelajaran tatap muka dilakukan. Dari lingkup internal,
Terdapat 4 hal yang dapat terjadi apabila pembelajaran tatap muka dilakukan di tengah pandemi COVID-19, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat yang menerapkan protokol kesehatan, kemudian adanya tradisi bersalaman antara murid dengan guru, dan ketiga adalah lemahnya protokol kesehatan untuk diterapkan di sekolah, dan yang terakhir adalah kondisi ruangan kelas yang tertutup. Kemudian ruang lingkup eksternal, adanya mobilisasi masyarakat antar ke rumah dan ke sekolah yang tidak bisa diantisipasi lebih baik. Kemudian yang kedua adanya semacam budaya untuk berbelanja, khususnya bagi orang tua sebelum sekolah dimulai. Kemudian yang ketiga adalah angka vaksinasi yang belum merata di tengah masyarakat. Dan yang terakhir adalah semakin banyaknya tenaga kesehatan yang tumbang. Isu tersebut kelompok kami analisis dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan secara pentahelix dan SWOT. Analisis pentahelix adalah bentuk penyempurnaan dari triple helix berkembang menjadi quadruple helix hingga semakin berkembang menjadi pentahelix. Antara analisis pentahelix dengan isu kontemporer yang kami bahas, komponen pertama adalah pemerintah memiliki fungsi sebagai regulator atau controller yang memiliki peraturan untuk mengkoordinasikan antar pemangku kepentingan. Pemerintah juga berperan sebagai figur utama di masyarakat, diharapkan mampu memberikan kebijakan-kebijakan terkait peraturan pembelajaran tatap muka yang telah diperhitungkan dengan matang bersama dengan para ahli. Kemudian komponen kedua adalah pebisnis atau dunia bisnis atau promotor yang mendukung kinerja pemerintah ke depannya. Diharapkan dapat membantu pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sehingga terciptanya kekebalan imunitas di masyarakat. Kemudian komponen ketiga adalah akademisi, dapat disebut sebagai komponen konseptor, berperan dalam memberikan support kepada pemerintah dengan menggunakan teori-teori dan konsep yang dimiliki sehingga bisa diimplementasikan secara maksimal dan baik di tengah masyarakat. Dalam isu ini, akademisi dapat disebut dengan knowledge power. Diharapkan dengan adanya pengetahuan yang dimiliki, maka terbentuk keinginan untuk menjaga diri dan sekitar dari wabah COVID-19. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh komponen akademisi ini adalah dengan memberikan pendidikan mengenai pentingnya vaksinasi COVID-19. Kemudian komponen keempat adalah komunitas. Komponen komunitas dapat disebut dengan akselerator, berperan dalam menghubungkan antar komponen dalam analisis pentahelix tersebut. Pada isu ini, komponen komunitas disebut sebagai social power yang memiliki peran penting dalam pencegahan maupun pengendalian pandemi virus COVID-19. Cara yang dapat ditempuh dengan melakukan penerapan physical distancing, menjaga protokol kesehatan di tengah masyarakat dengan baik, dan yang paling penting adalah mendukung program pemerintah dengan mengikuti vaksinasi COVID-19. Dan yang terakhir adalah komponen media sebagai expander atau penyebar informasi-informasi dari tiap-tiap komponen. Diharapkan terkait dengan isu ini, media dapat memberitakan secara intensif berupa kegiatan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Masyarakat dapat mempercayai keamanan dan patuh terhadap segala kebijakan dari pemerintah mengenai pembelajaran tatap muka. Analisis pentahelix ini diharapkan bisa berkembang dan diterapkan sehingga permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara lebih komprehensif. Kemudian yang terakhir adalah analisis pemecahan SWOT, panjangan dari strength, weakness, opportunities, dan threats. Strength atau kekuatan, pemerintah telah menetapkan peraturan pelaksanaan vaksinasi terutama bagi tenaga pendidik. Kemudian yang kedua adalah pemerintah telah menetapkan kebijakan-kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19 dan masyarakat yang berharap untuk diberikan vaksinasi COVID-19. Komponen weakness atau kelemahan terdapat dua hal, yaitu yang pertama sosialisasi vaksinasi yang masih belum efektif dan yang kedua adalah tidak terkendalinya berbagai macam isu atau hoax mengenai COVID-19 dan bahaya yang dilakukan dari vaksinasi COVID-19. Kemudian untuk opportunities atau peluang, di tengah masyarakat ternyata banyak yang menginginkan pembelajaran tatap muka untuk segera dilakukan. Dan yang kedua adalah adanya antusiasme dari masyarakat bahwa pembelajaran tatap muka yang dilakukan dapat diikuti atau dibarengi dengan memaksimalkan protokol kesehatan secara ketat. Dan yang terakhir adalah threat bahwa anak-anak cenderung lemah dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Adanya ancaman penyebaran virus yang dapat kembali meluas. Dan yang terakhir adalah protokol kesehatan di lingkungan sekolah yang sangat sulit untuk diawasi.
kelompok kami menawarkan 4 alternatif solusi yang bisa diberikan terkait dengan isu pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Pertama adalah pemerintah dalam hal ini perlu untuk melakukan percepatan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia sekolah. Kemudian yang kedua, perlunya sosialisasi untuk memberitakan pentingnya vaksinasi COVID-19 secara baik dan secara reguler. Kemudian yang ketiga adalah perlunya pembuatan peraturan khusus mengenai pembelajaran tatap muka. Dan yang terakhir adalah perlunya inovasi pembelajaran guru. Inovasi pembelajaran guru ini diharapkan dapat dilakukan sehingga murid-murid dapat mencapai harapan sehingga pembelajaran tatap muka secara terbatas tidak menjadi halangan bagi murid-murid sekolah untuk mendapatkan prestasi di sekolahnya sendiri. Terakhir, kelompok kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.